Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat nomor 3. Kita pujikan bait 1 dan bait 4. Kidung jemaat nomor 3 kita pujikan bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyambut sabda Tuhan
Injil Tuhan yang menuntun kita untuk hidup saling mengasihi dan untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40, Tuhan Yesus bersabda demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan Yesus diberikan kepada kita setiap umat miliknya, dipanggil untuk hidup dalam kasih Tuhan dan diperintahkan untuk hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah sabda Tuhan yang kita terima ini kita sambut dengan sukacita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama. Demikian juga jemaat yang terkasih, oleh karena kesadaran diri kita akan kelemahan dan kekurangan kita, bahwa kita belum mampu melakukan hukum Tuhan ini dengan sempurna, oleh karena itu marilah kita datang kepada Tuhan mengaku akan segala kelemahan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kita. Kita menyesalinya dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita akan lantunkan lantunan nyanyian penyesalan melalui lantunan Kidung Jemaat 25. Kita pujikan bait 1 sampai 3. Kidung Jemaat 25 ayat 1 sampai 3. Ya Allahku, di cahyamu.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati kehidupan kami. Di hari Sabat ini ya Tuhan, kami umat milik-Mu, jemaat Tuhan, datang kepadamu di dalam kebaktian hari Sabat. Mengucap syukur atas segala karya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesehatan, kecukupan akan kehidupan kami, kebutuhan hidup kami Engkau berikan, waktu demi waktu, hari demi hari. Itulah Tuhan, kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sambut dengan sukacita, kami sambut dengan ungkapan dan ucapan syukur kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan ini. Langkah kami Engkau naungi, langkah kami Engkau tuntun, langkah kami Engkau berkati. Ya Tuhan, oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu, jemaat Tuhan senantiasa hidup dalam damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, bersama umat milik-Mu, hamba-Mu berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan menolong kami, sebagaimana Tuhan telah menyertai di hari-hari yang telah kami lalui. Secara khusus Tuhan, di dalam membangun kehidupan rumah tangga, Tuhan menaungi setiap rumah tangga umat Tuhan. Engkau sertai, Engkau beri kedamaian, Engkau beri kesejahteraan di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Secara khusus dalam jemaat Tuhan, membangun kehidupan rumah tangga di bulan keluarga ini, Tuhan akan senantiasa menolongnya. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan akan menolong mereka. Hamba-Mu Ibu Tamsis, oleh karena usia lanjut juga sakit yang dialaminya, Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini, orang tua kami ini, kepada Tuhan. Engkau akan menolong, menyertai dan memberkatinya. Demikian juga untuk pemulihan kesembuhan bagi Ibu Sudono, kami juga serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu Ibu Yuliana Surahmi juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam meraih dan mendapatkan kesempurnaan, kesembuhan dari sakitnya. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, tentunya mengalami banyak pergumulan dan tantangan. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan menolong bangsa ini melalui para pemimpin bangsa kami, juga melalui kami seluruh warga negara Indonesia.
secara khusus dalam bangsa kami masih bergumul menghadapi adanya COVID-19, wabah virus corona. Tuhan, tolonglah bangsa ini untuk keluar dari pergumulan yang sulit ini. Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal penanggulangan COVID-19, Engkau Tuhan yang akan menolong, dan kami warga negara pun ambil bagian untuk peran serta menanggulangi COVID-19. Tuhan, inilah seru doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ibadah ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita sambut sabda Tuhan sebagai landasan, sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan syukur pada ibadah hari Sabat ini. Surat Roma pasal 11 ayat 36 akan mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan di dalam ibadah hari Sabat ini. Demikian sabda Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 363. Kita pujikan bait 1. Bagi Yesus ku serahkan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah persembahan syukur kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, oleh karena kemurahan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, sungguh kami rasakan cinta Tuhan. Maka layak bagi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan
di dalam kehidupan kami. Di dalam kebaktian ini, kami mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai bagian ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan menguduskan dan memberkatinya. Tuhan, hamba-Mu senantiasa memohonkan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan, di dalam mereka berkarya, di dalam mereka bekerja. Naungilah, berkatilah mereka, baik mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai swasta, mereka yang berdagang, mereka yang wira swasta, mereka yang menjadi petani pekebun, mereka yang buruh. Tuhan, naungi mereka semua dan berkati mereka semua. Hamba-Mu juga berdoa akan jemaat Tuhan yang Engkau pakai untuk merawat persembahan ini, mengelola persembahan ini. Kuduskanlah pelayanan mereka, berkatilah pelayanan mereka. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Kuduskanlah hati kami, kuasai hidup kami melalui Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam surat Kolose. Surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian sabda Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pada minggu ini saya beri tema membangun keluarga dengan cinta Tuhan. Membangun keluarga dengan cinta Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu ini
kita memasuki minggu ketiga di dalam kita merenda kehidupan keluarga melalui bulan keluarga. Jadi semua rangkaian proses kegiatan bulan keluarga pada saat ini kita memasuki minggu yang ketiga. Kiranya oleh karena kasih Tuhan, setiap rumah tangga umat Tuhan, keluarga umat Tuhan semakin dikuatkan, semakin dibangun dalam kekokohan, dalam ketangguhan, membangun keluarga yang dilandasi oleh cinta Tuhan. Layak bagi setiap keluarga Kristen, keluarga umat Tuhan, bahwa di dalam kehidupannya itu senantiasa mempraktekkan kasih dalam kehidupannya. Cinta Tuhan, kasih Tuhan melandasi cinta kasih keluarga kita, rumah tangga kita. Setiap bagian keluarga kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling membangun keluarga itu dalam kesatuan, dalam kebersamaan, dan dalam keutuhan. Nah, supaya kita dapat mewujud nyatakan itu semua, maka setiap bagian keluarga kita harus memiliki ketaatan, baik taat kepada Tuhan maupun taat di dalam setiap bagian-bagian rumah tangga kita. Sabda Tuhan yang kita terima pada saat ini melalui surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Kita diingatkan dan dikuatkan oleh karena sabda Tuhan ini di dalam membangun kehidupan rumah tangga, keluarga Kristen, keluarga umat Tuhan. Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan pengajaran yang demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tentunya juga berlaku bagi suami-suami. Hai suami-suami, tunduklah kepada istrimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk dimaksudkan oleh Tuhan bukan memiliki rasa takut, bukan sama sekali. Jadi Tuhan tidak menghendaki seorang istri takut kepada suaminya, tidak. Seorang suami juga takut kepada istrinya, juga tidak. Tunduk yang dimaksud adalah bagaimana seorang istri hormat, taat kepada suaminya. Demikian juga seorang suami hormat, taat kepada istrinya. Karena suami istri dipanggil oleh Tuhan menjadi penolong yang sepadan, penolong yang sederajat. Jadi baiklah bagi kita istri-istri, bagi kita suami-suami, hormat, taat, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Demikian juga berlaku bagi anak-anak. Hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu
juga bukan berarti takut. Karena semestinya di dalam keluarga, orang tua juga menjadi sahabat bagi anak-anaknya, dan anak-anak juga menjadi sahabat bagi orang tua. Tidak ada ketakutan yang ada di dalam keluarga kita, tetapi rasa hormat, rasa taat, rasa patuh oleh karena panggilan Tuhan. Maka haruslah kita bangun di dalam kehidupan kita bersama. Siapa yang akan hormat kepada suami kalau bukan istrinya sendiri? Siapa yang akan taat, siapa yang akan hormat kepada istri kalau bukan suaminya sendiri? Siapa yang akan taat, yang akan hormat kepada orang tua kalau bukan anaknya sendiri? Maka Tuhan memanggil setiap kehidupan kita untuk saling hormat, saling taat, membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh cinta Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya, Tuhan juga mengajarkan kepada keluarga Kristen seperti ini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini juga berlaku demikian. Hai istri-istri, kasihilah suamimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau beberapa waktu yang lalu ada sinetron suami takut istri, menggambarkan bagaimana di dalam sebuah keluarga itu terjadi sekat yang kuat antara suami dan istri. Bagaimana seorang suami luar biasa takutnya kepada istri. Karena apa? Galaknya istri kepada suami. Bahkan bukan hanya sekedar galak, tetapi kasarnya seorang istri kepada suami. Maka di dalam keluarga itu tidak ada kedamaian yang utuh. Karena apa? Ada bagian-bagian keluarga yang takut di dalam keluarganya sendiri. Dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan setiap keluarga kita, keluarga umat Tuhan. Istri tidak boleh takut kepada suami, dan suami pun tidak boleh takut kepada istri. Demikian juga anak tidak boleh takut kepada orang tua. Karena ada juga orang tua yang senang jika anak-anaknya itu takut kepada orang tua. Senang. Sejatinya ketika masih ada ketakutan yang dirasakan anak di depan orang tuanya, disitulah sedang terjadi ketidaknyamanan, ketidakdamaian dalam keluarga. Itu sekalipun anak di mata orang tua. Maka Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi, mengasuh dengan baik, dengan bijaksana, dan dengan cinta. Maka berlaku bagi kita suami mengasihi istri kita, bagi istri mengasihi suami kita, bagi orang tua mengasihi anak kita, bagi anak mengasihi orang tua kita. Dan jangan berlaku kasar. Berlaku kasar bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Bisa dilakukan melalui perkataan yang kasar, perkataan yang menyakitkan hati, baik perkataan suami kepada istrinya, perkataan istri kepada suaminya,
perkataan orang tua kepada anaknya, perkataan anak kepada orang tua. Jangan berkata kasar, sekalipun perkataan, ketika perkataan itu menyakitkan hati, sungguh tidak akan bisa mendidik dan membangun bagian-bagian keluarga. Demikian juga sikap kasar melalui sebuah perbuatan. Janganlah kita menjadi pribadi, baik sebagai suami, ringan tangan kepada istrinya, sebagai istri, ringan tangan kepada suaminya, sebagai orang tua, ringan tangan kepada anak-anak kita. Jangan berlaku kasar melalui perkataan, melalui perbuatan, karena kedua-duanya akan menyakitkan hati setiap bagian-bagian keluarga kita. Demikian juga Tuhan mengingatkan kepada setiap anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Senangnya orang tua, bahagianya orang tua, itu bukan karena semata-mata keberhasilan dan kekayaan yang diraih oleh anak-anak. Walaupun kekayaan dan keberhasilan bisa menjadi kebanggaan, bisa, tetapi yang paling hakiki dari apa yang dirasakan orang tua dari anak-anaknya terhadap anak-anaknya adalah ketika anak-anak itu taat dan hormat kepada orang tua. Itu menjadi kebanggaan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh setiap orang tua di hadapan anak-anaknya. Bagaimana setiap anak mau hormat, taat, dan memperhatikan dengan cinta, dengan kasih, sebagaimana orang tua juga mencintai dan mengasihi anak-anaknya sejak masih di kandungan, sejak anak-anak, kanak-kanak sampai dewasa dan selanjutnya. Maka layak jika Tuhan memerintahkan kepada kita sebagai anak di hadapan orang tua untuk mentaati orang tua, karena orang tua dipakai oleh Allah menjadi wakil Allah, memelihara, merawat dan melawat kehidupan kita anak-anak. Demikian juga dikatakan seperti ini, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sabda Tuhan membangun kehidupan setiap rumah tangga kita, dibangun dalam cinta kasih yang sejati dan abadi, meneladani cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, membangun kehidupan kita. Tuhan di dalam mencintai kehidupan umat miliknya, paling tidak ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, Tuhan mencintai umat miliknya itu dengan ketulusan. Yang kedua, Tuhan mencintai umat miliknya itu dalam kesetiaan. Dan yang ketiga, Tuhan mencintai umat miliknya itu dengan mengorbankan diri. Oleh karena itu, jikalau setiap keluarga-keluarga Kristen, setiap keluarga-keluarga umat Tuhan mencintai keluarganya
seperti Tuhan mencintai umat miliknya, maka setiap anggota keluarga di dalam mengasihi, mencintai keluarga juga melakukan 3 hal tersebut. Bagaimana seorang suami, seorang istri mencintai itu dengan ketulusan, dengan kesetiaan dan pengorbanan diri. Bagaimana sebagai orang tua juga mencintai anaknya juga seperti itu. Mencintai dengan tulus, mengasihi dengan tulus, mencintai dan mengasihi dengan setia, mencintai dan mengasihi dengan mengorbankan diri. Cinta orang tua begitu tulus, setia, dan rela berkorban. Maka orang tua akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Ia akan berupaya sekuat tenaga untuk anak-anaknya. Karena orang tua itu rela berkorban untuk anak-anaknya. Tentunya demikian akan terjadi di dalam pola pikir anak. Mengasihi orang tua juga sama, mencintai dengan tulus, bisa mengerti, memahami akan segala kekurangan dan kelemahan orang tua kita. Sekalipun di balik kelemahan dan kekurangan di sana ada kelebihan yang luar biasa. Anak bisa memahami, mengerti kelemahan orang tua, kekurangan orang tua. Anak pun akan setia mencintai orang tuanya, mengasihi orang tuanya, membangun keluarga dengan cinta. Dan anak pun akan rela berkorban ketika orang tua membutuhkan pertolongan dari anak-anaknya. Itulah panggilan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita rumah tangga umat Tuhan. Oleh karena itu, di dalam masa bulan keluarga ini, kita semakin dikokohkan, dikuatkan oleh cinta Tuhan mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Cinta Tuhan mendasari kehidupan rumah tangga kita, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Dengan cinta Tuhan ditabur dalam keluarga kita. Di sana ada kedamaian, di sana ada kesejahteraan, di sana ada kesatuan dan kebersamaan yang utuh di dalam membangun setiap rumah tangga kita. Oleh karena itu, mari setiap keluarga kita bangun dengan cinta Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena sabda Tuhan yang kami terima pada saat ini. Tuhan, mampukan kami, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga umat Tuhan, dibangun, didasarkan dan meneladani cinta Tuhan. Cinta Tuhan terhadap kami, jemaat Tuhan. Sungguh Tuhan, kami hendak menyerahkan semua kehidupan keluarga-keluarga umat Tuhan ini
di dalam cinta kasih-Mu. Tuhan, seusai kebaktian ini, kami hendak melanjutkan setiap karya pelayanan aktivitas kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam naungan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memuliakan Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 406. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Kidung Jemaat 406, kita pujikan bait 1 dan bait 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan melantunkan kidung jemaat 346. Kita pujikan bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Salam Bapak Ibu Jemaat GKJ Wonosobo Timur, saudara kasih Tuhan. Warta Jemaat tanggal 18 Oktober 2020 kami bacakan dengan selengkapnya. Demikian: kepada YTH segenap warga jemaat GKJ Wonosobo Timur di Pepantan dan Rokok, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka penutupan bulan keluarga 2020, Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia 2020, Majelis GKJ Wonosobo Timur menyampaikan warta sebagai berikut. 1. Ibadah penutupan bulan keluarga 2020, Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Ibadah akan dilaksanakan serentak atau bersama pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dengan bentuk ibadah keluarga dapat secara online melalui channel YouTube GKJ Wonosobo Timur atau secara mandiri. Kedua, dalam memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia tersebut akan dilayangkan perjamuan kudus. Bagi segenap warga dewasa mohon mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut dan tidak diadakan pendadaran terlebih dahulu. Setiap pepandan atau kelompok
Untuk anggur akan dibagikan oleh majelis tempat masing-masing keluarga, dan untuk roti disiapkan keluarga, atau jika kesulitan bisa diganti dengan materi atau bahan lain untuk menjadi simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ketiga, pada ibadah tersebut ada 2 jenis persembahan, yaitu 2 kantong persembahan mingguan dan persembahan syukur perjamuan kudus. Demikian warta gereja ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama segenap warga GKJ Wonosobo Timur. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau langitnya cerah, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air jaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa.